Kita sedang berada di dalam simulasi dari ekspansi kesadaran Tuhan sebagai kecerdasan tanpa batas. Kita sedang berada di dalam simulasi dari ekspansi kesadaran Tuhan sebagai kecerdasan tanpa batas. Apakah dunia ini nyata? Ataukah kita hidup dalam sebuah simulasi yang begitu kompleks sehingga kita tidak bisa membedakannya dari kenyataan? Selalu ada peradaban yang lebih tinggi dan lebih luas cakupan kesadarannya, melebihi kita yang sedang belajar merangkak dengan segala hal kompleks dalam dunia fisik 3 dimensi ini. Kekuatan ini bisa berupa peradaban dari ras yang sangat maju, kecerdasan yang memiliki kesadaran, atau bahkan entitas yang tidak terbatas seperti dalam konsep spiritual. Atas nama pengetahuan dan kebijaksanaan, tekan tombol subscribe sebagai bentuk apresiasi kepada diri Anda sendiri, atau bagikan video ini sebagai bentuk kepedulian kepada manusia lain. Sebagai manusia, kita tentu sering mempertanyakan eksistensi kita, keberadaan kita, serta tujuan kita menjalani peran di bumi ini. Semua pertanyaan tersebut adalah wajar, teman-teman, karena kita tidak hanya sekedar hidup, akan tetapi dihidupkan dengan tujuan besar sebagai cermin kebesarannya. Kita semua adalah bentuk ekspansi tak terbatas dari kesadaran Tuhan itu sendiri. Karena sebenarnya teman-teman, tidak ada yang ada kecuali Tuhan itu sendiri. Yang hidup dan mengakui keberadaan kita hanyalah ego kita sendiri, nafsu kita sendiri, perasaan kita sendiri, emosi kita sendiri. Bahkan dengan adanya tubuh fisik kita mengklaim bahwa kita ada di sini. Hal itu benar dan juga tidak benar. Teman-teman harus memahami ini. Ini adalah paradoks yang biasa kita temukan sehari-hari. Dalam berkesadaran ini, kita lahir tidak secara kebetulan. Kita lahir dengan menandatangani sebuah kontrak, yaitu kontrak jiwa. Dan sebenarnya kontrak-kontrak tersebut kitalah yang menulisnya dan telah kita rangkum semuanya di Lauhul Mahfuz, atau di buku kehidupan, atau di buku penciptaan, atau kita sebut sebagai Akashic Record, yaitu perbendaharaan alam semesta. Dalam kelahiran kita membawa blueprint dari jiwa kita sendiri. Kita akan seperti apa, kita akan memahami apa, kita akan mempelajari apa, kita akan mempercayai apa, kita akan bersikap seperti apa, kita akan berpikir seperti apa, kita akan memahami seperti apa. Ketahuilah bahwa kehidupan kita sudah terstruktur. Apapun jalan yang akan kita ambil, hal tersebut sudah masuk ke dalam struktur seperti yang kita struktur. Tolong itu dipahami, teman-teman. Kehidupan kita ini begitu kompleks, sehingga ada banyak pemahaman yang harus kita temui. Ada banyak konflik yang harus kita hadapi. Ada banyak perbedaan yang harus kita pahami. Seiring berkembangnya level kesadaran kita di bumi, kita akan menyadari bahwa kita dikelilingi dan kita berada di dalam matriks-matriks yang terstruktur, yang sudah ada di depan mata kita sendiri. Matriks-matriks tersebut bisa berupa agama kita sendiri, bisa berupa apa yang kita pahami saat ini, bisa berupa peraturan maupun politik, bisa berupa prinsip-prinsip yang jauh dari kesejatian diri kita sendiri. Bahwa ada power yang lebih besar, dan power tersebut selalu mengontrol kita
Dan power tersebut juga butuh untuk diikuti sebagai bahan untuk bertahan, yaitu bahan mereka untuk bertahan dan terus eksis di bumi ini. Karena itu adalah tujuan mereka, menjadi peraturan yang satu, menjadi pandangan yang satu, dan menjadi tujuan yang satu. Ketika kita mengikuti satu kesatuan tersebut, sadar atau tidak sadar, mata rohani kita akan tertutup rapat dan kita mungkin akan kesulitan untuk menyelam dalam memahami eksistensi diri kita sendiri, kebebasan kita sendiri, dalam arti kebebasan jiwa kita sendiri. Bahkan kita tenggelam dalam kegelapan tersebut. Perlu teman-teman ketahui bahwa kegelapan di dunia ini begitu terang dan luas, sedangkan kebenaran begitu gelap dan sempit. Meskipun begitu, cahaya hanya akan terlihat pada tempat-tempat yang gelap. Tempat-tempat yang gelap tersebut bisa teman-teman anggap sebagai bentuk pembelajaran, di mana jika tidak ada pembelajaran tersebut, teman-teman tidak akan mengetahui benar dan salah, hitam dan putih, bumi dan langit, gelap dan terang, dan semua bentuk konflik dualitas yang ada di alam yang bermadu ini. Konon, jika Anda mencari pintu menuju surga, maka Anda harus mengambil kuncinya di neraka. Dan jalan menuju ke neraka itu sangat tipis sekali, teman-teman. Mata mungkin bisa melihat ke depan, namun semakin kamu melihat ke depan, semakin banyak jalan yang terbuka. Adapun jalan yang terbuka tersebut adalah jalan yang Anda cari-cari, bukan jalan yang jiwa Anda butuhkan. Dalam dunia material dualitas ini, hal ini menjadi tantangan, yaitu tantangan tersembunyi dan tantangan tertentu yang harus kita jalani dan kita terima dan hidup di atasnya. Maka dengan channel ini saya berharap jiwa teman-teman menjadi terang benderang dan menjadi lurus, cerdas dan bijak dalam menjalani kehidupan. Bagi Anda yang tanpa sengaja menemukan channel ini dan mendengarkan video ini atau audio ini, percayalah bahwa Anda adalah orang-orang yang beruntung, jiwa-jiwa yang terpilih, jiwa-jiwa yang akan menemukan jalannya. Dan saya percaya dengan kebetulan yang Anda saat ini temukan di sini, sekarang, dan saat ini menjadi awal mula perubahan Anda dan evolusi Anda selanjutnya, seterusnya. Keluarlah dari simulasi ini dan jalani hidupmu dengan sadar. Nikmati hidup seperlunya, terima dengan bahagia, bersyukur dengan apa adanya. Kita tidak harus berhenti dari matriks ini, tapi kita berjalan bersama. Apapun yang saat ini sudah Anda lakukan atau yang akan Anda lakukan nanti, percayalah bahwa Anda di sini untuk memahami mengapa Anda mengambil keputusan itu.